Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Diana. Kali ini kita akan membicarakan tentang format dari bab 2 skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Jadi seperti kita lihat bahwa bab 2 ini adalah diawali dengan tinjauan pustaka ya. Jadi tinjauan pustaka, kemudian ada hasil penelitian terdahulu ya. Jadi ini adalah penelitian-penelitian yang Anda rujuk gitu ya. Anda rujuk berupa jurnal yang diwajibkan itu 10 ya. 10 yaitu 5 dari luar, jurnal luar, kemudian 5 lagi dari lokal ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah teori, landasan teori. Kemudian ketiga itu model penelitian, dan terakhir adalah hipotesis. Jadi bab 2 ini mempunyai 4 sub ya. Jadi landasan teori, kemudian penelitian terdahulu ya. Jadi pertama penelitian terdahulu, kemudian landasan teori, kemudian model penelitian, dan terakhir hipotesis. Oke. Nah, jadi kita akan bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama ini adalah penelitian empiris ya. Jadi seperti Anda tahu bahwa penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu atau penelitian empiris, penelitian nyata ini adalah untuk apa sih Anda harus merujuk itu ya. Nah, ini adalah untuk mengetahui kekurangan ya, kekurangan-kekurangan dari penelitian sebelumnya. Kemudian juga mengetahui ya apa yang telah dihasilkan dari penelitian tersebut. Jadi Anda bisa lihat nanti ketika Anda sampai bab 4 ya, 5 hasil itu. Nah, jadi sebetulnya itu Anda harus baca memang ya. Rujukan Anda itu Anda punya 10, nah itu Anda harus baca. Jadi mulai dari awal apa isinya gitu ya, sampai terakhir yang dihasilkan itu apa gitu. Kemudian ketika Anda menghasilkan sesuatu dari penelitian yang Anda buat ya, nah jadi Anda bisa tahu perbedaannya gitu ya. Jadi perbedaan apa yang dihasilkan oleh hasil yang Anda perbuat ya, Anda buat ya dari skripsi itu, kemudian dibandingkan dengan penelitian ini apa sebelumnya itu ya. Itu gunanya ya, diantaranya itu. Kemudian penyajiannya ya, ini ada 2 bentuk ya. Jadi yang pertama itu adalah paragraf. Jadi paragraf ya, bentuknya itu artinya paragraf bentuk tulisan gitu ya, yang isinya itu adalah ada nama peneliti ya, kemudian tujuan dari penelitian tersebut ya, lalu hasilnya ya, lokasi di mana, tujuan, dan seterusnya. Jadi secara memang garis besar ya, tapi memuat itu. Jadi itu berupa paragraf ya, gitu. Anda tahu kan paragraf semua tulisan-tulisan isinya penelitian yang Anda acu itu seperti apa. Kemudian ya, selanjutnya itu selain bentuk paragraf juga harus ada berbentuk metrik gitu ya. Jadi metrik di sini itu adalah ya ada judulnya juga ya, kemudian tujuan, alat analisisnya apa, dan hasil akhir. Jadi hasil akhir secara secara umum, secara garis besarnya hasil. Misalnya kalau Anda mempunyai penelitian yang asosiatif, misalnya variabel A itu signifikan tidak dengan variabelnya, kemudian variabel B juga gitu, dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Jadi secara singkat gitu ya, secara singkat itu ditulisnya seperti itu. Itu dua yang harus ditulis seperti itu. Jadi berbentuk paragraf dan metrik itu ya. Lalu sekarang ke nomor 2 ya. Jadi
yang tadi sub A itu adalah penelitian terdahulu itu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah landasan teori ya. Jadi landasan teori ini dibuat Anda sesuai dengan variabel yang Anda punya gitu ya. Tentang apa itu Anda harus tahu grand teorinya apa gitu kan ya. Gitu. Jadi di sini sebetulnya teori dan hasil nanti kesimpulan itu biasanya akan dirujuk ke situ ya. Teori seperti ini kok hasil begini. Nah itu. Jadi itu yang harus Anda sesuaikan ya, teorinya itu apa sesuai dengan variabel yang Anda punya gitu. Minimal kalau misalnya ini Anda tuh harus punya satu variabel itu minimal 3 ya teori yang mendukung ya. Itu Anda cari teori-teorinya seperti itu ya. Nah untuk memudahkan apa sih sebetulnya ya, setelah teori yang diteliti itu apa ya, yang jelas Anda sudah punya variabel kan. Nah cari sumber bacaan yang relevan ya, yang relevan dengan Anda punya variabel itu apa ya. Kemudian untuk cepatnya Anda lihat daftar isi buku apa itu ya. Kemudian khusus yang ada variabel yang itu Anda harus baca seluruhnya ya. Isi topiknya apa. Nah kemudian lalu deskripsikan teorinya itu ya. Deskripsikan teori, karena di situ Anda nanti akan terlihat indikator-indikator apa gitu ya yang ada di dalam teori itu gitu ya. Kemudian sebenarnya apa sih fungsi teori itu ya itu dalam penelitian. Jadi di sini ada sebagai penjelas ya, menjelaskan yang tadi ya hubungan dengan variabel yang Anda punya misalnya gitu ya. Kemudian juga memprediksi ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, oh akibatnya begini. Nah itu ya, seperti itu. Kemudian sebagai kontrol ya, itu hasil saya kok begini gitu ya, padahal teorinya seperti ini. Nah kenapa ya gitu. Nah itu adalah suatu Anda bisa lakukan suatu reason ya, alasan kenapa. Nah Anda sebagai peneliti kan harus tahu apa sebetulnya yang menyebabkan itu gitu ya. Jadi seperti itu fungsi teori sebetulnya ya dalam penelitian. Jadi sistematikanya ya, jadi ketika Anda membuat suatu skripsi gitu kan asumsinya itu adalah ada peneliti ya Anda itu ya, itu berbentuk seperti piramid terbalik ya, dimana dari yang umum gitu sampai ke yang masuk ke variabel Anda ya. Jadi tolong jangan terlalu luas lah ya. Ketika Anda misalnya tentang misalnya ya, contoh misalnya tentang motivasi gitu ya, motivasi membeli atau apa gitu. Nah Anda tuh dari awal dulu merjin pemasaran dan seterusnya. Nah itu terlalu jauh ya, karena misalnya Anda untuk teori dari consumer behavior itu aja udah luas. Nah itu lebih baik seperti itu ya, mengerucut ya ke misalnya faktor-faktor perilaku ya, kemudian yaitu motivasi itu apa dan seterusnya ya. Jadi jangan awal itu terlalu luas gitu ya, sehingga nanti ke bawahnya itu ya teori Anda tuh terlalu banyak juga gitu kan. Nah sebetulnya itu nggak perlu gitu ya. Jadi yang mendekati lah gitu. Oke. Nah jadi setelah itu jangan lupa ketika Anda tuh membuat beberapa teori yang ada, itu Anda terakhir itu ada membuat suatu konstruk ya. Konstruk itu apa? Konstruk itu adalah suatu sintesa ya, itu seperti itu dari teori-teori yang ada, dimana itu akan Anda ambil indikator. Jadi Anda sebagai peneliti menetapkan, oh yang dimaksud dengan minat beli itu ini, karena tadi saya udah baca menurut si A, si B, si C gitu kan, ini loh yang namanya minat beli ini dengan indikatornya ini. Nah gitu, itu akhir dari teori ya,
masing-masing teori dari variabel tersebut ya gitu. Jadi Anda harus membuat suatu konstruk. Nah, di mana nanti itu akan berlanjut di bab 3 ya. Akan masuk ke bab 3, disitulah yang akan menjadi ukuran ya kan. Indikatornya apa. Nah, kemudian nanti di breakdown lagi jadi butir-butir pertanyaan dan seterusnya gitu ya. Jadi sudah 2 sub ya kan, di bab 2 ini udah selesai. Nah, berikutnya di sub ketiga ya. Sub ketiga ini adalah apa? Ini adalah model ya, model penelitian. Jadi model penelitian ini ada yang Anda harus buat juga ya di sub 3 ini, sesuaikan dengan variabel Anda ya kan. Nah, ini berupa di sini ada berupa misalnya mungkin panah ya, panah ini karena ini asosiatif misalnya ya, penelitian asosiatif ya. Nah, Anda masukkan itu berpengaruh terhadap Y gitu ya. Jadi ada independen X1, X2, X3 gitu ya. Anda tanda panah ke Y. Nah, itu ya. Jadi seperti itu sebetulnya model penelitian ya. Jadi sangat simpel ya. Itu Anda buat di sub ketiga di bab 2 ini gitu ya. Nah, kemudian terakhir ini adalah masuk ke hipotesis ya gitu ya. Nah, sebelum penulisan hipotesis apa sih ya, Anda teorinya sedikit ini ya akan dijelaskan bahwa jadi hipotesis itu apa sih. Nah, hipotesis itu adalah apa, merupakan jawaban sementara ya gitu yang hendak diuji kebenarannya gitu. Ya, jadi kadang-kadang memang kalau Anda bukan asosiatif gitu ya atau komparatif, itu memang nggak perlu ya ada hipotesisnya ya. Mungkin seperti penelitian Anda itu berupa deskriptif ya. Nah, deskriptif tapi Anda misalnya pakai model gitu kan ya, bisa ya pakai model, misalnya mungkin ada analisis cluster ya gitu, mungkin ada analisis MDS ya gitu, multidimensional scaling ya dan seterusnya. Itu memang tidak perlu hipotesis ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah yang asosiatif gitu, seperti itu ya. Jadi jawaban sementara. Nah, kemudian seperti apa sih manfaat hipotesis ya kalau ada ya. Jadi Anda itu kalau misalnya ada penelitian menggunakan hipotesis yang Anda punya ya, yang Anda misalnya nanti untuk buat skripsi, nah manfaatnya apa. Nah, ini emang hipotesis akan menjelaskan masalahnya ya, masalah penelitian itu dijelaskan dalam hipotesis. Kemudian ya pasti akan menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji gitu ya kan. Variabel apa aja pasti ada di dalamnya tersebut hipotesis ya. Lalu juga apa, untuk memilih ya metode analisanya ya, memilih metode analis datanya pakai apa. Nah, itu jadi dari hipotesis sudah terlihat gitu ya. Kemudian terakhir itu adalah apa, dasar untuk membuat kesimpulan gitu ya. Itu karena apa, contohnya ini ada hipotesis ya, ada pengaruh positif gitu ya yang signifikan antara citra produk, harga dan tayangan iklan ya terhadap keputusan pembelian konsumen. Itu bunyinya ya, bunyi hipotesis seperti itu contohnya gitu ya. Jadi memang sebetulnya itu ya konsep dasar dari ini adalah biasanya itu ada sumber masalah ya, kemudian penelitian terdahulu ya. Nah, akan dari perumusan instrumennya apa, lalu terakhir ada kesimpulan gitu ya. Karena memang pada dasarnya kan Anda membuat hipotesis dari mana ya kan, Anda belum dengan data kan. Nah, dasarnya apa ya, karena Anda tadi sebelumnya sudah membaca teori ya kan, kemudian apalagi penelitian terdahulu, Anda melihat beberapa jurnal yang ada ya sebagai rujukan Anda ya, itu ada penelitian terdahulu. Kemudian juga ya Anda sebagai peneliti kan Anda mesti akal sehat gitu ya. Jadi Anda dengan hal seperti itu
Anda langsung membuat suatu hipotesis. Tadi ya, seperti bunyi yang tadi kan, pengaruh citra merek, misalnya harga, tayangan iklan terhadap keputusan pembelian. Ya. Nah, itu setelah Anda melihat tadi teori ya, penelitian tahu dan seterusnya. Jadi sebetulnya Anda mengacu ke situ ya. Jadi Anda bisa membuat suatu hipotesis gitu. Ya. Seperti itu. Nah, di sini ada juga memang hipotesis yang komparatif ya. Nah, terus tadi hipotesis asosiatif itu pembagiannya seperti itu ya. Itu yang contohnya seperti itu ya. Ini bisa nanti Anda juga bisa lihat ya. Contohnya apa aja misalnya gitu kan. Nah, bunyinya gitu ya. Bunyi hipotesis seperti apa. Nah, ini akan terlihat di sini ya. Itu. Lalu dalam notasi ya gitu ya, notasi di statistik gitu, ini biasanya ada beberapa bentuk hipotesis ya. Disebutnya itu misalnya hipotesis nol gitu kan. Nah, ini biasanya menyatakan hubungan atau pengaruh antar variabel sama dengan nol. Sama dengan nol. Jadi masih tidak ada apa-apa nol gitu loh, itu ya. Jadi ini memang tidak ada terdapat perbedaannya, dengan kata lain tidak ada pengaruh dan seterusnya, karena memang nol ya, bersih ya kan, nol. Nah, lalu yang kedua ada hipotesis alternatif ya gitu. Jadi ini atau HA ya gitu di sini. Nah, kalau ini adalah yang menyatakan adanya perbedaan ya, perbedaan kemudian hubungan atau pengaruh itu ya, antar variabel, jadi tidak sama dengan nol lagi ya gitu. Jadi ini terdapat perbedaan gitu. Jadi di notasi statistik nanti itu Anda tuh biasanya nulis seperti itu ya, H0 HA gitu ya. H0 tadi kan tidak terdapat perbedaan atau tidak dapat pengaruh. Kalau yang HA-nya terdapat pengaruh, ini gitu ya. Nah, biasanya yang akan diuji itu seperti itu ya. Jadi artinya kalau Anda menolak H0 ya, itu berarti menerima HA ya. Berarti terdapat pengaruh itu ya. Seperti itu ya. Jadi itu untuk hipotesis ya. Nah, jadi kita berbicara bab 2 yaitu formatnya seperti itu, yang sudah ada atau yang memang ada di FEB ya. FEB seperti itu. Jadi Anda mengikuti itu. Jadi saya rasa sampai di sini ya pertemuan kita untuk format dari bab 2 ya. Format dari bab 2 skripsi yang dikeluarkan oleh FEB gitu ya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.